Baik, selanjutnya Bu Nur Hayati, mungkin ada kendala, ada yang belum tercentang seluruhnya, ini di grup saya lihat, ini kesulitan kenapa belum tercentang. Kemudian ada berbagai hal lah yang disampaikan. Itu silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk saya sendiri memang untuk Dekla BSP ini merupakan hal baru, dan saya merasa untuk kegiatan ini kan yang seperti kemarin saya sampaikan, saya itu kan kurang memahami teknologi atau istilahnya gaptek ya Pak ya. Jadi untuk mengerjakan tugas, mana yang harus diklik, mana yang harus di-upload, cara menguploadnya gimana, kemudian kendalanya kalau mau tanya dengan kawan-kawan, padahal untuk mengerjakan tugas itu kan malam. Rasanya kurang etis karena yang pesertanya kan kebanyakan bapak-bapak. Jadi kalau misalnya kami tanya di grup, itu terlalu ramai. Kalau Jabri pun itulah kendalanya tadi, rasanya kok enggak enak mau tanya secara Jabri. Kalau Jabri kan istilahnya langsung dijawab. Kalau yang di grup itu kan banyak itu Pak, istilahnya ramai gitu. Nah, mudah-mudahan lah untuk pembelajaran kemarin adalah perkembangan dan bisa mengikuti dengan baik. Mungkin itu aja Pak. Baik. Nah, alhamdulillah tadi sudah saya cek kembali, kami ulang, ternyata udah bisa masuk, klik biru semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saya kira itu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur ya. Memang perlu kita pelajari bertahap ya, tahap demi tahap. Apa yang harus diklik, apa yang harus diupload gitu ya, harus mengerjakan apa. Memang ini perlu kita lihat instruksi di setiap bagian LMS-nya. Dan Bu Nur ataupun yang lainnya, jangan sungkan kalau sekiranya Ibu membutuhkan bantuan lewat Jabri, itu nggak apa-apa, dipersilahkan langsung ke saya atau ke Pak Soleh juga bisa. Mudah-mudahan bisa membantu proses penuntasan ini ya di LMS sekiranya ada kesulitan secara teknis ya dari sisi IT. Di grup pun tidak masalah saya kira, supaya permasalahan yang sama yang dihadapi oleh Ibu Nur mungkin juga dihadapi juga oleh teman-teman yang lain, sehingga satu masalah Ibu bisa menuntaskan juga masalah teman-teman yang lain. Silakan saja, nggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan saya Pak Soleh, biasanya Pak Soleh tuh malam-malam juga masih sering melayani Bapak Ibu semua. Jadi saya juga biasanya ini ya sampai jam 12 itu, kalau ada 12 malam, kalau masih ada WA dari rekan-rekan teman-teman semua itu selalu standby sekiranya memang membutuhkan bantuan gitu ya untuk proses penuntasan tugas-tugas di LMS. Jangan khawatir Bu ya, nggak usah sungkan, memang ini jadi kewajiban saya dan Pak Soleh mungkin untuk membimbing dan membantu Bapak Ibu semua dalam kegiatan diklat gitu. Silahkan Japri ataupun di grup juga apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bu Nur. Ada lagi mungkin Bapak sekalian dari pengalaman Bapak Ibu ketika mengerjakan LMS di hari pertama itu. Oke, Pak Ahmad. Ya, alhamdulillah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dan salam sehat. Ya. Alhamdulillah untuk tugas di hari pertama, walaupun saya langkah awalnya memang ada kesulitan Pak, karena itu orangnya tipenya tipe bekerja. Jadi saya lihat-lihat di panduan-panduan yang ada di YouTube, akhirnya bisa terselesaikan di yang pertama itu. Memang termasuk hal yang baru bagi saya memang ini LMS. Tapi sebelumnya corona dulu saya pernah menggunakan, tapi belum paham sama sekali. Alhamdulillah dengan diklat ini dipandu oleh bapak-bapak yang luar biasa, saya mendapatkan ilmu baru bagi saya, dan mudah-mudahan kedepannya dan harapan saya nanti bisa diterapkan di sekolah atau di kelas saya.
Itu Pak mungkin suka dukanya pada hari pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Halo. Halo, ya. Macet Pak. Oh, macet. Sinyal kelihatannya Pak Ahmad. Oh iya sinyal Pak. Demikian Pak ya. Pak Hendi masih. Jadi mudah-mudahan bagi saya sendiri pengalaman hal baru, dan saya hormat kepada Bapak semua. Mudah-mudahan selalu berkah dan diberi kesehatan panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad ya. Sementara ini Pak Hendi masih dalam proses bergabung. Tadi kelihatannya sinyalnya Pak Hendi masih keluar. Sambil ditunggu teman-teman ya. Arif, sehat Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat Komandan. Maaf Bapak sekalian nih, saya terlempar nih sinyal. Baik. Oke, Pak Ahmad, bagaimana tadi ada yang mau menyampaikan Pak Arif mungkin tadi seperti apa nih? Oh, Yang kita ulang Pak. Oh ya udah, monggo Pak Ahmad. Oh iya, masih. Jadi gini, kita ulang, tadi ada gangguan. Jadi iya. Jadi langkah awal pada diklat ini yang dari nol ya, bukan dari nol lah, ya setengah lah belah. Nilai saya setengah dari beberapa hal-hal yang saya hadapi. Pada akhirnya sampai jam 4 malam itu alhamdulillah selesai Pak. Jam 4 subuh Pak? Jam 4 subuh Pak, karena ingin tahu tadi ya betul. Jam 4 subuh, sampai hari ini belum tidur nih Pak. Karena memang belajar sesuatu dan sesuatu itu harus dalam diri saya seperti itu Pak. Jadi kalau nggak bisa saya cari-cari akhirnya ketemu alhamdulillah. Kemudian saya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang grup ini, mudah-mudahan berlanjut, dan kepada instruktur mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dan panjang umur Pak. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Ahmad ya, totalitas dalam mempelajari sesuatu hal yang baru hingga tadi menyempatkan belajar hingga jam 4 subuh. Mudah-mudahan Bapak terjaga ya kesehatannya gitu. Amin, ya. Maka memang maka perlu kita atur waktu ya, misalnya jangan sampai aktivitas LMS ini malah mungkin Bapak Ibu terlalu banyak bergadang sehingga malah jatuh sakit. Itu yang tidak kita harapkan. Itu nanti ada beberapa kegiatan yang sifatnya diskusi kelompok dan sebagainya, atur waktu bagi Bapak Ibu semua gimana caranya supaya tidak sampai larut malam untuk pengerjaan tugasnya. Karena memang ada hak untuk tubuh kita untuk istirahat ya. Ya karena penasaran tadi Pak, tapi mudah-mudahan ketuan Pak. Baik. Ya mudah-mudahan semoga bisa ketujuan kita secara saya juga sama. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Baik, kalau sekalian ada lagi kira-kira yang kesulitan dalam upload atau kesulitan yang lain dalam centang biru ini gimana caranya gitu dan sebagainya. Kalau yang lain sudah, saya belum gitu ya. Nah, kalau di WA group saya lihat sebentar ya. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 12 ya yang sudah centang. Tapi mungkin sebelumnya ada yang ke skip ya. Siapa nih yang di atasnya? Bu Saldan, saya lihat. Nah ini ada 12 mungkin pencetatan terakhir ya. Nah ini berarti ada 5 orang yang masih berproses atau mungkin sudah cuman tidak sempat diisikan di sini ya. Nah, ini juga list ini dalam rangka apa supaya saling menyemangati satu sama lain ya, untuk melihat progres pekerjaan dari LMS-nya. Mudah-mudahan bisa memacu ya semangat Bapak Ibu semua untuk menuntaskan berbagai aktivitas LMS-nya.
Sekali lagi, silakan dengan Pak Indi. Oke, dengan Pak Arif, silakan Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Terima kasih waktunya Pak Indi. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke Pak Indi, terutama di simulasi 4 Pak Indi ya. Simulasi 4 itu kan kita harus mengunduh, kemudian kita harus mengisi ya, sesuai dengan yang ada di panduan gitu Pak Indi ya. Betul. LK, bedah LK, LMS. Nah, sebenarnya di poin itu apa ya? Cara mengisinya itu sebenarnya masih membuat saya Kemudian yang kedua, saya tertarik ketika di forum diskusi itu ada sebuah pembelajaran flip gitu Pak Hendi. Iya. Gimana flip itu adalah pembelajaran yang dibalik yang awalnya biasanya kita menyampaikan, tapi di sini kita suguhkan dengan video, artikel dan lain sebagainya, siswa untuk mempelajari terlebih dahulu. Nah, bagaimana Pak Hendi ketika kasusnya misalkan saya itu mengajar di sebuah SMK yang mana SMK teknik misalkan TBSM gitu ya, yang mana rata-rata pesertanya itu adalah cowok semua, yang mana cowok itu tipenya beda dengan cewek gitu ya, yang mana cowok itu malas, kalau di era sekarang itu kan malas untuk membaca. Bagaimana cara meningkatkan motivasi mereka ketika kita pergunakan pembelajaran secara flip tersebut Pak Indi? Terima kasih. Mungkin 2 poin itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif ya, terkait dengan aktivitas yang keempat ya, mengisi LK bedah LMS. Sebetulnya di hari yang pertama itu adalah sebagai bentuk latihan dari bagi Bapak Ibu untuk mengupload gitu, kemudian mengkomentari ataupun mempost gitu ya dalam bentuk blog dan sebagainya. Nah, maka yang di LK4 itu sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat di panduan, jadi pada akhirnya mungkin menuntut Bapak Ibu semua untuk membaca ya terkait dengan isi dari panduan kegiatan kita. Jadi satu adalah literasi. Bukti literasinya adalah apa? Bukti literasinya adalah tertuang dalam LK yang dituntut dalam bentuk bedah LMS itu sendiri. Jadi Bapak semua, kalau Bapak Ibu lihat aktivitas kita di LMS itu dari hari pertama, di hari pertama itu mungkin tidak ada beberapa istilah di dalamnya. Ada istilah dalam bentuk eksplorasi konsep gitu ya, ada ruang kolaborasi gitu, kemudian ada refleksi terbimbing. Nah, ini adalah tahapan-tahapan sebetulnya dari alur pembelajaran di dalam LMS yang dituliskan dalam bentuk merdeka itu sendiri. Tetapi tidak dalam satu hari itu ada seluruhnya dari alur merdeka itu, mulai dari diri sendiri hingga nanti di akhir itu adalah aksi nyata. Tetapi secara bertahap dari hari pertama, kemudian di hari kedua, nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalamnya, oh ternyata ada istilah mulai dari diri gitu, seperti itu. Kemudian ada eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi. Nah, jadi tuntutan LK itu adalah gambaran bagi Bapak Ibu pada saat menuntaskan atau menyelesaikan aktivitas kegiatan LMS. Jadi mengikuti alur tersebut. Jadi di Bapak Ibu mungkin dituntut untuk literasi terlebih dahulu. Oh ternyata ini alur yang akan kita pelajari, kita hadapi di aktivitas diklat daring gitu. Jadi itu ya, jadi bukti literasinya apa? Yaitu dengan adanya LK bedah LMS itu sendiri. Jadi sebagai informasi awal saja bagi Ibu Bapak terkait dengan LK tersebut. Sehingga apa yang harus dilakukan, aktivitasnya apa, perangkatnya apa. Di dalamnya kan ada yang harus mengisi lembar kerja, ya dalam bentuk soal PG ataupun soal uraian. Ada juga harus mengunduh, kemudian mengupload tugas, mungkin seperti itu ya. Itu beberapa aktivitas yang ada di dalam alur merdeka tersebut. Itu Pak Arif ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana meningkatkan semangat atau motivasi anak.
ya untuk SMK tadi jurusan TBSM untuk belajar terlebih dahulu ya dengan metode flip ini sendiri. Sebetulnya konsep pembelajaran yang ideal adalah memang siswa itu belajar terlebih dahulu di rumah ya, mau dengan konsep daring ataupun tatap muka kan idealnya begitu ya Bapak sekalian ya. Harapannya ketika kita ngajar di hadapan siswa di kelas itu, pada saat kita menyampaikan suatu materi, anak sudah punya pengetahuan awal terkait dengan apa yang akan kita pelajari, dan harapannya seperti itu. Itu dengan cara apa? Anak mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di esok hari, ya gitu. Namun faktanya, kenyataannya mungkin dari sisi kemauan, motivasi gitu ya, semangat untuk belajar secara mandiri di siswa SMK mungkin masih sangat rendah Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya di sekolah Pak Arif, di sekolah saya pun sama, dan entah mungkin di sekolah Bapak Ibu yang lain. Kondisi hal-hal yang sama itu akan terjadi. Namun tentunya untuk meningkatkan motivasi belajar apalagi atau membaca materi dengan media daring seperti ini, itu membutuhkan trik-trik. Salah satunya bahwa materi yang disampaikan itu tidak menumpuk, tidak terlalu banyak. Ada istilah terlalu menumpuk informasi ya. Jadi informasi terlalu banyak sehingga apa yang inti dari materi tersebut atau konsep tersebut tidak dapat diserap oleh siswa, maka harus diberikan secara bertahap. Nah, ini di LMS ini memberikan contoh kepada kita semua sebetulnya. Kalau kita lihat ya, halaman 1 mungkin hanya beberapa paragraf. Oh, ternyata betul juga nih kalau kita membaca materi terlalu banyak, menumpuk gitu ya, terlalu berlebihan informasi, kita juga jenuh untuk membacanya. Tetapi kalau bertahap mungkin hanya 2 paragraf, 3 paragraf, oke cukup. Lanjut ke halaman yang kedua. Kemudian perlu pula ada variasi Pak, variasi penyampaian media yang disampaikan informasinya. Tidak hanya berupa dalam bentuk seperti tayangan layar ya, tetapi perlu pula ada dalam bentuk infografis, ada Canva gitu ya, kita buat informasinya. Kemudian juga ada video, nah, video pembelajaran gitu ya. Nah, itu sangat penting untuk kita buat sendiri ataupun menggunakan video pembelajaran yang lain. Intinya kalau menggunakan media online memang kita perlu bervariasi dan juga perhatikan hal-hal yang esensial yang disampaikan di dalam LMS itu sendiri. Jadi itu utamanya. Kemudian yang paling penting pula adalah pemantauan kita Pak. Jadi kalau di LMS ini kalau kita tidak pantau aktivitas anak, jarang sekali memantau, nah ini pasti anak tidak akan termotivasi untuk belajar gitu. Jadi selain memang konten yang kita sediakan secara menarik ya, tidak hanya sekadar PDF kita share ke si anak, silahkan baca gitu ya, silahkan latihkan di halaman sekian, tetapi kita sajikan dalam bentuk variasi tadi, beberapa gambar, infografis atau berupa video seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Dan kemudian kalau ingin dipakai Bapak sekalian dengan metode flip classroom ini sendiri, saya kira sangat bagus. Jadi kalau polanya awal dulu kita mengajar di virtual ini dengan membahas suatu materi, kita ngebahas materi konsep tertentu, setelah itu si anak silakan kerjakan soal nomor sekian gitu ya, halaman sekian. Nah ini kayaknya lebih bagus seperti ini Pak, Ibu sekalian. Jadi anak dituntut pelajari dulu apa yang harus dikuasai oleh si anak. Ketika ada masalah, nah dibahas di Gimit seperti ini. Jadi forum ini bagi kita guru ya, kalau yang menerapkan pembelajaran daring, ini menjadi forum curhat bagi siswa. Ketika ada masalah, Pak waktu semalam saya belajar matrik, tapi saya belum bisa mengerti tentang perkaliannya nih. Saya agak bingung nih, gimana nih cara untuk mengalihkan dengan benar seperti itu. Nah, jadi di aktivitas virtual ini adalah aktivitas curhat anak-anak ketika dia belajar di malam harinya. Saya kira gitu Pak, terkait dengan apa yang Pak Arif
sampaikan. Dan tentunya Bapak Ibu semua pasti punya pengalaman yang berbeda gitu ya, terkait dengan apa yang Pak Arif sampaikan. Mungkin Pak Bapak Ibu ada yang mau menambahkan pengalaman-pengalaman atau trik nih supaya meningkatkan kemampuan literasi anak, khususnya mungkin jurusan PBSM katanya seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan supaya ilmu itu dari Pak Arif dapat satu, dari saya dapat satu, dari mungkin dari Pak Salman dapat satu, dari Bu Deti dapat satu, akhirnya kita mendapatkan 19 ilmu nih dari semuanya gitu. Silakan mungkin Bapak sekalian. Selamat pagi Bapak Hendy. Saya juga bisa berbagi pengalaman sedikit melalui sekolah kami gitu ya. Untuk Flipbook sendiri itu sebenarnya sudah diterapkan di sekolah kami gitu kan, tetapi lebih ditekankan di tahun ini lagi. Tapi yang tahun sebelumnya semenjak daring itu sudah gitu. Nah, untuk materi yang diberikan kepada para siswa itu betul seperti Pak Hendy bilang, tidak melulu hanya sebatas PDF, dokumen, atau hanya menonton link YouTube gitu. Jadi modelnya banyak. Jadi ada beberapa guru yang merekam sendiri video pembelajarannya. Kemudian setelah melihat PDF yang diberikan, misalnya kami memberikan kuis-kuis kecil gitu ya, yang sederhana, yang tidak perlu ribet-ribet. Misalnya contoh kecil lah, misalnya kan tanda lebih besar itu dibaca apa gitu. Jadi ada kuis menjodohkan, atau misalnya benar atau salah yang hanya sekitar 5-6 soal untuk menuntun materi yang akan kita bawakan nanti. Nah, kalau mereka udah mengikuti kuis itu kan wajib. Jadi kalau mereka sudah ikuti kuis itu, kan mereka harus baca dulu, ikuti, baru nanti pada waktu kita pertemuan, hal itu akan nampak di beberapa anak. Jadi beberapa anak yang awalnya nggak mau juga pun, akhirnya jadi malu gitu, hanya diam-diam. Karena saya selalu bilang, saya selalu ambil nilai keaktifan di dalam belajar. Anak yang aktif, bertanya, menjawab, baik itu menjawab salah, baik itu menjawab benar, sedang dia punya nilai tersendiri ketimbang anak yang tidak aktif. Nah, kami di sekolah itu menggunakan aplikasi Microsoft Teams gitu. Dari awal pembelajaran secara daring akibat pandemi ini, kami menggunakan Microsoft Teams. Nah, mungkin saya pikir tadinya Microsoft Teams itu adalah aplikasi yang setara, yang kurang lebih seperti LMS ini gitu. Begitu. Cuman saya akhirnya harus belajar kedua, aplikasi kedua untuk yang berbasis pendidikan seperti ini. Itu aja Pak dari untuk pengalaman di sekolah saya, yang memang notabene juga yang saya ajar adalah 97% semuanya laki-laki di teknik komputer jaringan. Terima kasih Pak, salam sehat buat kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Sondang ya atas sharingnya. Tadi sepakat ya bahwa memang untuk menyajikan materi kepada anak-anak butuh variasi ya, tidak hanya sekedar PDF dan lain sebagainya. Bahkan di sekolahnya Bu Sondang membuat video sendiri, kemudian juga tadi ya menggunakan aplikasi Microsoft Teams dan lain sebagainya. Baik, yang lain silakan mungkin Bapak sekalian yang punya pengalaman nih, tentunya setelah 1,5 tahun yang kita melaksanakan pembelajaran daring, silakan. Ya, izin Pak Hendy. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Pak Salman dari Samarinda, Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, mungkin di masa pandemi mulai dari tahun lalu itu kayaknya kita ini guru-guru mendadak jadi YouTuber Pak. Begitu. Jadi termasuk saya sendiri, karena awal-awal pandemi kemarin masih masih panas-panasnya informasi belajar dari rumah. Jadi ya mau tidak mau berkreasi sendiri, dan salah satunya di sekolah kami setiap guru itu dilatih untuk membuat
video pembelajaran yang nanti akan diunggah di YouTube masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin menambahkan dari yang Pak Arif tadi sampaikan, memang perlu variasi. Jadi kalau di pengalaman di sekolah kami, termasuk saya sendiri, untuk pembelajaran itu kita gunakan aplikasi Quizzes, Pak. Quizzes. Jadi sejenis aplikasi games, apalagi di matematika ini kayaknya kalau cuma kita cuap-cuap saja, anak-anak itu kadang ya lewat saja informasi dari kita, Pak. Jadi perlu memang mungkin kalau kita punya setiap materi itu punya PowerPoint, itu alhamdulillah sudah ada. Tapi kalau saya pribadi, saya menjelaskannya pakai pen tablet, Pak. Jadi anak-anak itu nggak cuma kita langsung menjelaskan materi-materi per langkah, itu bisa langsung kita tuliskan di papan tulis yang dari fitur Google Meet ini kan bisa kita buatkan di situ. Jadi anak-anak lebih mengena materi yang kita sampaikan. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi kami lebih banyak dan bahkan hampir semua guru itu menggunakan aplikasi Quizzes, Pak. Oh iya. Di dalamnya itu kita bisa share materi apa yang mau kita, maksudnya kita bisa browsing materi apa yang mau kita sampaikan. Dan banyak sekali sudah guru-guru di Indonesia yang membuatkan soal. Jadi kita tinggal modifikasi atau menambahkan dan sebagainya. Itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman ya sharingnya. Beliau menggunakan Quizzes ya. Ini salah satu aplikasi biasanya digunakan untuk evaluasi, Pak ya, untuk mungkin tes gitu ya. Itu menarik juga, betul. Kemudian untuk belajarnya menggunakan pen tablet. Berarti sering Pak Salman ini ya dengan anak-anak virtual, belajarnya secara virtual seperti ini? Iya, Pak, kalau menurut saya lebih efektif kita sambil menuliskan, sambil menjelaskan sambil menuliskan. Tinggal beli perangkatnya aja, Pak ya, untuk guru-gurunya. Nah itu, oke, terima kasih Pak Salman itu ya. Oke, yang lain tadi saya Bu Sandra menggunakan Google Teams ya, kemudian ada Quizzes, ada juga yang sejenis itu Kahoot ya, Pak Salman ya. Kahoot itu juga bisa, itu juga menarik saya kira untuk digunakan. Baik, kendalanya sih kalau Kahoot, Pak, kita kayaknya nampilkan soalnya di layarnya. Iya, karena daring nggak bisa, Pak. Betul. Kalau Quizzes kan langsung di HP masing-masing gitu ya. Ya, benar, Pak. Baik. Itu saya nge-share itu juga contoh di situ ya, di chat. Itu ini aja berupa game nih, sederhana sebetulnya bagi anak-anak. Silakan aja, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba gitu ya, diklik link di chat. Itu adalah salah satu bentuk tampilan sebetulnya untuk main anak-anak terkait dengan konsep matematik. Ya, silakan coba Bapak Ibu sekalian. Ya, munculnya apa tuh di chat? Jadi Bapak Ibu harus menuliskan nama di dalamnya. Ini yang tadi Pak Hendy kirim ya? Iya, betul. Nah, itu juga salah satu bentuk ya, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar anak, utamanya melatih soal-soalnya sebetulnya. Oh, ini tampilan suruh tulis nama ya, Pak? Nah, tulis dulu nama. Ini pakai Woodwall. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan ini, Bapak sekalian? Woodwall.net. Buka di mana, Bu? Klik di mana? Di chat itu, Bu. Saya nge-chat di situ ada Woodwall.net play, ada kodenya di situ. Di chat ini, Bu, Gimit. Gimit silakan. Ya, di sini. Di Gimit. Start main dia. Start aja silakan, Pak. Start aja. Silakan.
Muncul game apa tuh Pak Heru di situ ya? Nah, ini yang muncul nih Pak. Ya. Game kejar-kejaran ya? Oh iya, kejar-kejaran. Nah itu kejar-kejaran. Nah lihat di situ Pak, sebetulnya itu soal matematik ada room ya, ada kamarnya, terus ada angka. Nah si anak tuh harus mencari tuh room yang benar. Selain dia dikejar gitu ya, dia juga mencari room yang benar ada di mana ya, seperti itu. Ya, yang lain bisa Bapak Ibu sekalian. Masih loading Pak. Saya belum bisa Pak. Nyari. Ya, Pak. Ini oke. Bapak pakai HP atau laptop? Oh, ya. Ada. Lihat aja di ini Pak, di chatnya Pak. Di di chatnya Pak, di chat gini atau saya share di aja mungkin ya. Ini saya share di grup juga sama. Ini salah satu contoh saja, mungkinnya variasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nih kalau saya share screen, mohon izin saya share screen ya, tampilannya akan seperti apa. Nah ini kan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ya ini ya, tampilannya ini ya. So, di nomor Bapak Ibu ya seperti ini. Nah ini ada 6 nih, 6 ini kira-kira di room yang mana ini? Apakah 4 cos 120, apakah limit atau 3 load? Nah, ini kan harus jadi dia harus cari room. Mau ke sana ternyata ada virus ya, tunggu dulu ya. Nah, ada? Bisa Bapak Ibu sekalian? Nah ini ya, ini contohnya ya. Ini adalah menggunakan aplikasi modul ya sekalian. Weh, saya betul Pak Endi. Betul. Nah seperti itu. Nah kayak gitu. Nah ini ya, ini contohnya ini satu kita bikin satu buah perangkat soal. Nah, bisa kita gunakan interaksi pakai message seperti ini ya. Ya kalau 4 ini, kira-kira di mana 4 nih? Jawabannya yang mana Bapak Ibu sekalian? 4 ini. 4 itu apakah limit? Apakah 4 cos? Atau 3 log? 81? 3 log 81. Nah, gitu. Jadi siswa mikirnya harus mikir cepat juga gitu, selain dikejar-kejar seperti itu. Gurunya juga cepat nih berarti. Betul. Atau nah ini kan dua itu kira-kira nih yang mana nih Bapak sekalian nih? Limit kah? Ini apa? Integral? Gimana nih? Limit. Nah, gitu kan ya kan? Ya, siswa harus cepat ini. Nah, gitu. Salah. Nah, seperti ini misalnya ya. Tapi Pak Indi, ini soalnya bisa diedit sendiri nih Pak Indi? Bisa diedit sendiri. Bisa. Terus Bapak bisa milih ini, selain ini ya, match case, ini juga bisa match up. Misalkan saya pindahkan ya ke sini ya. Match up. Ini soalnya sama, cuman bentuk gamenya berbeda. Ini menjodohkan ya. 6 itu kira-kira yang mana nih gitu ya. Berarti ini ya kita geser seperti itu ya. Dan 4 itu adalah 3 log 1 2. Ini 2 itu setara dengan yang mana? Tadi ini ya. Bagus kalian ya. Saya geser gitu ya. Kemudian minus 2 4 cos 120 dan ini 8. Submit. Nah iya, cara membuat itunya kita masuk kemana Pak Endi? Ini Pak, woodwall.net. Nah, woodwall.net ini. Nanti Bapak masuk, kemudian nanti sign up, daftar. Nah, kita bisa lihat dulu ya. Nah, ini gratis aktivitasnya Pak, ya? Kita bisa karena ini kalau yang trial itu hanya bisa 5 aktivitas yang bisa kita buat. Gitu. Ada yang berbayar, gitu ya. Kalau berbayar lebih banyak. Ini juga bisa find the match, jadi bisa macam-macam Pak tampilannya, bisa seperti ini juga sama gitu ya. Ini ada waktu,
Nah, temukan nih 8 ini yang mana nih, klik yang mana 8 itu gitu. Akan klik, kalau kita klik, oh ternyata benar gitu ya. Jadi muncul nih ada timingnya 6, ini sama dengan yang mana. Kalau kita klik ini salah otomatis gitu. Ada macam-macam Mbak gitu ya. Ini bisa kita gunakan salah satunya untuk menarik anak ya dalam pembelajaran kita di kelas. Mungkin itu ya share ya dari ya berbagi pengalaman dari kita semua, dari Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan beberapa itu tadi Pak Salman menyampaikan pakai Quizizz, silahkan pakai Teams dari Bu Sondang, silahkan, ataupun pakai tablet. Tentunya kita membutuhkan perangkat ya, menggunakan uang kita ya sedikit untuk memodal gitu ya, menyiapkan perangkat dan tablet untuk memudahkan kita dalam pembelajaran ya. Lebih di masa pandemi ini memang membutuhkan perangkat yang mendukung kegiatan kita. Baik, Pak Tahir, mohon maaf suaranya masuk ke room kita. Saya terima kasih. Oh iya, maaf Pak. Ya, siap. Baik, Bu sekalian, ada lagi yang mau share lagi ke pengalaman Bapak Ibu dalam pembelajaran selama pandemi menggunakan LMS-nya, termasuk juga pengalaman Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan LMS di malam tadi. Silakan. Baik, sambil menunggu saya share dulu ini Bapak Ibu sekalian ya, materi ya, mengingat terkait dengan apa yang jadi pembelajaran kita ya di malam hari tadi. Baik, nah ini kalau Bapak Ibu tentu sudah membaca kaitannya dengan LMS itu sendiri apa. Itu adalah singkatan dari Learning Management System. Ini ada beberapa aplikasi perangkat lunak ya, untuk pembelajaran online. Di dalamnya bisa menyimpan berbagai informasi ya, dokumen, arsip atau administrasi ya, pelacakan, pelaporan, pengelolaan kelas, program pembelajaran elektronik dan lain sebagainya ya. Di mana bentuk-bentuk LMS itu ada variasi juga sangat banyak, bisa berupa Moodle atau Google Classroom ataupun yang lainnya gitu ya. Dan saya lihat ketika Bapak Ibu menjawab pertanyaan terkait dengan aplikasi yang sering digunakan oleh Bapak Ibu ya di dalam kelas, yang mana kebanyakan dari Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, betul ya? Google Classroom itu yang paling familiar, yang paling sering digunakan oleh Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Dari 11 peserta saya lihat 15 orang familiar dengan Google Classroom. Ada pula yang menggunakan Moodle, itu ada 2 orang, dan juga Edmodo itu ada 2 orang gitu. Nah ini tentunya salah satu bentuk LMS yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mendukung pembelajaran secara daring. Dan ini sangat bermanfaat ya, tentunya Bapak sekalian. Kalau dulu mungkin LMS ini atau pembelajaran jauh ini digunakan untuk mengasali anak-anak kita yang sedang PKL ya, kayak gitu ya. Jadi kalau anak-anak ada yang PKL di industri, supaya tidak tertinggal materinya dengan pembelajaran di sekolah, maka difasilitasi pembelajaran secara daring ya, melalui LMS. Nah, kalau dulu sangat booming dengan Edmodo, entah di Bapak Ibu semua juga apakah sama gitu ya dengan Edmodo-nya. Kalau kita aktivitas pembelajaran peserta siswa gitu ya, kita mengupload di situ materi, kemudian juga evaluasi di Edmodo gitu, karena memang itu adalah aplikasi yang open source yang gratisan ya, kita gunakan walaupun memang ada beberapa kendala keterbatasan di dalam Edmodo. Nah, ini adalah LMS ya sekalian, secara teori dan pengalaman Bapak Ibu sudah mengalami sewaktu semalam mempelajari LMS tersebut. Kemudian, tadi ini disampaikan oleh Pak Arif tentang model pembelajaran flipped classroom ini sendiri. Nah, ini jadi saya pun ketika membaca materi ini, oh ternyata polanya menarik juga, karena ini jadi inspirasi untuk diterapkan di kelas gitu ya. Kalau sebelumnya pada saat pembelajaran daring itu kita hanya sekedar hari ini kita belajar share materi, kemudian
silahkan kita diskusi apa yang ditanyakan, waktunya tidak akan cukup karena mungkin anak juga belum sempat membaca materinya. Dan ini adalah menjadi model yang cukup efektif bagi kita terapkan di dalam pembelajaran selama daring ini. Jadi anak didik kita ya, siswa kita itu diberikan berupa beberapa materi ya, eksplorasi konsep kita siapkan ya, yang menarik, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu permasalahan yang dihadapi malam harinya atau kemarinnya baru kita bahas di secara virtual ya, melalui Gmeet ataupun Zoom. Itu adalah model pembelajaran flipped classroom yang konsepnya dibalik prosesnya gitu ya. Kalau di istilah di sini untuk LMS sendiri disebut ada istilah sinkronus dan asinkronus. Jadi asinkronus itu Bapak Ibu memang pelajari secara mandiri, eksplorasi secara sendiri, ataupun nanti bisa berkelompok ya. Kemudian dari pengalaman Bapak Ibu membaca ya, kemudian aktif dalam mengerjakan soal-soal itu dibahas di sinkronus, itu di kegiatan di Gmeet itu sendiri. Itu adalah model pembelajaran flipped classroom. Ini secara penjelasannya itu membalik aktivitas belajar, yaitu diawali dengan membaca materi, menonton video pembelajaran sebelum mereka melakukan pertemuan di kelas. Saya kira tidak hanya untuk orang dewasa seperti kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita pun, peserta didik kita, rasanya ini juga sangat efektif untuk digunakan ya di dalam pembelajaran secara daring. Terlebih kita kemungkinan di semester ini kayaknya masih daring ya Bapak sekalian ya. Ini ada wacana sampai 6 minggu ke depan pun PPKM akan diperpanjang gitu ya. Jadi silakan konsep nih, masih ada waktu sebelum nanti peserta didik kita mulai pembelajaran. Tapi yang di Ibu Sondang itu sudah mulai dari tanggal 12 ya, sudah dilaksanakan pembelajaran. Ini adalah model flipped classroom. Nah, kemudian ada pola pembelajarannya di LMS, Bapak lihat ada sajian seperti ini ya, ada hari ke-1, ke-2 sampai hari ke-10. Nah, jadi tiap hari itu dibukanya dengan batas waktu tertentu. Kita tidak bisa loncat, misalkan hari pertama atau hari kedua ini saya ingin membuka hari ke-6 itu tidak bisa ya, jadi masih dikunci. Jadi konsep LMS yang disiapkan dalam kegiatan di klub kita ini dibuat supaya Bapak Ibu belajar secara terurut ya, sistematis. Hari pertama apa yang harus dipelajari, hari kedua apa yang harus dipelajari dan dikuasai, hari ketiga juga sama, dan seterusnya sampai hari ke-10. Dan tidak bisa loncat tidak bisa loncat ke hari selanjutnya. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah sampai di hari ke-6 atau hari ke-5, Ibu dan Bapak bisa lihat juga di hari-hari sebelumnya seperti itu. Hanya nggak bisa ke masa depan gitu ya, tapi balik lagi ke masa lalu untuk melihat apa yang sudah dilakukan, itu bisa ya, untuk LMS yang dirancang. Di dalamnya kita mulai ada istilah asinkronus ya, sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan, apa yang harus dilakukan ini ya, aktivitas asinkronus itu adalah Bapak Ibu membaca materi, menonton video pembelajaran ya sebelum datang, mengelaborasi pemahaman dengan fasilitas di kelas virtual, dan diskusi bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah dengan peserta lain. Kemudian menjawab pertanyaan reflektif di jamnya, kemudian juga mempelajari materi dan diskusi materi dengan peserta lain. Ada ruang kolaborasi juga di dalamnya, mengerjakan tugas mandiri, mengolah tugas ya ataupun secara kelompok. Ada refleksi di blog dan juga menjawab pertanyaan pada quiz. Nah, itu ya disebut asinkronus itu sendiri. Dan Bapak Ibu semua, tiap bagian itu ada instruksinya ya. Jadi ada beberapa instruksi yang harus dilihat. Apa yang harus dilakukan itu dilihat di setiap instruksinya. Contohnya di sini adalah yang reflektif. Pertanyaan reflektif. Lihat instruksinya seperti apa ya, baca maksudnya, baru kita lakukan apa yang diinstruksikan. Ini adalah reflektif. Kemudian ada pula ini ya, sinkronus untuk mempelajari materi dan berdiskusi materi dengan secara lain. Di dalamnya sudah jelas detail instruksinya. Tinggal Bapak Ibu baca instruksinya. Seperti di sini berarti Bapak Ibu memberikan catatan ya, note and question. Ini catatan penting nih kepada di LMS-nya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan.
dan peserta lain bisa saling merespon, bisa saling menanggapi ya. Ya, jadi akan tercatat di LMS bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan aktivitas tersebut. Kemudian ada juga kolaborasi ya, ini ada yang bisa bersifatnya ini kolaborasi kelompok. Ya, di dalamnya nanti Bapak Ibu semua ketika masuk ke ruang kolaborasi ada aktivitas Bapak Ibu diskusi nanti. Jadi bentuk diskusi ini harus terekam menggunakan Meet ataupun Zoom ataupun dengan aplikasi yang lain. Kemudian nanti hasil diskusinya linknya itu disimpan di LMS Bapak sekalian. Nanti kita akan lihat proses diskusi seperti apa yang didiskusikan, itu tinggal dilihat aktivitasnya, instruksi di dalamnya seperti apa ya. Biar tiap hari dari hari mungkin hari kedua, ketiga itu sampai hari ke-9 itu ada beberapa poin terkait dengan materi diskusinya. Bisa pula berdiskusi hanya dalam bentuk catatan, dalam bentuk pernyataan dari Bapak Ibu semua juga mungkin saja tercatat di dalam. Jadi ada beberapa jenis ya Bapak sekalian untuk diskusi. Jadi berupa diskusi itu Bapak Ibu mencantumkan link video diskusi kelompok ataupun Bapak Ibu menyampaikan beberapa pernyataan-pernyataan di dalam blog tersebut. Ini kemudian ada mengunggah tugas. Nah, biasanya kalau mengunggah tugas ini ada beberapa LK yang harus diunduh kemudian di-upload. Jangan lupa kalau sekiranya Bapak Ibu ada pekerjaan yang dikerjakan secara kelompok tapi harus diunggah secara individu, jangan lupa diberi nama masing-masing. Jangan sampai mungkin ada satu orang yang mengerjakan kemudian karena kelompok di-share berbagi dengan yang lain, kemudian di-upload lagi tapi menggunakan nama dari satu orang saja misalnya tanpa di ATM, amati tiru modifikasi seperti itu. Silahkan dimodifikasi supaya sesuai dengan tuntutan dari LMS. Dan ada rubrik penilaian misalnya, jadi nanti ada di penilaiannya scoring dari apa yang sudah Bapak Ibu upload. Ini adalah rubrik ini sendiri disediakan langsung di LMS dan itu tugasnya instruktur untuk menyesuaikan dengan rubrik yang ada. Selanjutnya juga ada refleksi di blog. Nah, nanti ada pertanyaan di sebelah kanan, biasanya pojok kanan atau ke atas, apa yang harus dituliskan sekali ya untuk direfleksi di blog. Nah, jadi intinya setiap bagian di dalam LMS, lihat, perhatikan instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Nah, ini ya, setiap arahan-arahannya terkait dengan aktivitas LMS yang ada di dalam LMS ini sendiri. Terus ada Bapak Ibu menjawab kuis ya, bisa berupa kuisnya itu hanya memindahkan, mencocokkan ataupun menjawab beberapa pertanyaan. Baik kuisnya itu dalam bentuk pilihan ataupun yang berupa esai ya. Dan sinkronos adalah aktivitas yang saat ini kita lakukan. Tentu sudah kita lakukan untuk kedua kalinya. Nah, ini nanti ada ini Bapak sekalian ya, ada Gmeet yang dibuat setelah ada istilahnya main room. Ini saat ini kita ada di main room. Kita hadir di menu utama. Nanti di aktivitas di hari kesekian, nanti saya lihat di hari ke-5 atau hari ke-4 gitu ya. Itu Bapak Ibu semua atau mungkin besok gitu ya, hari ke-3 saya lihat lagi aktivitasnya. Nanti ada pembagian link room. Jadi ada main room, ada juga nanti ada room yang lain. Jadi ada room untuk kelompok 1, room kelompok 2, room kelompok 3. Itu mendiskusikan sesuatu yang diinstruksikan di dalam kegiatan LMS itu seperti itu. Nanti kita akan cek ya di hari keberapanya secara bertahap. Kemudian setiap hari itu ada due date ya, ada batas waktu, ada tanggal jatuh tempo. Sebelumnya sudah kita sepakati bersama bahwa aktivitas LMS setiap hari itu berakhirnya batas waktunya adalah esok hari pukul 6.30 gitu ya. Bahkan di panduan pun sudah dituliskan pukul 6.30. Tapi sekiranya Bapak Ibu ada yang mengalami kendala, terlambatan dan sebagainya, nah, silahkan japri saja ke saya atau ke Pak Soleh
untuk meminta tambahan waktu. Tidak mengapa, karena kan kita pun tidak semua orang memiliki kondisi yang sama ya, dari sisi kesibukan, dari sisi aktivitas dan sebagainya. Silahkan. Tetapi untuk kedisiplinan tentu kita tentu menyiapkan batas waktunya pukul 6.30. Dan ini akan tercatat nih semua aktivitas Bapak Ibu dari A sampai Z ini. Kalau ternyata hari ke-1 lengkap, nanti ada report aktivitas yang sudah Bapak Ibu penuhi yang mana. Jadi apakah memang sudah komplit atau not complete ya. Nanti ada report, ini tentunya akan saya update di hari besok ya, hari ketiga, hari ke-1, hari kedua ini apakah ada yang masih tertinggal atau semuanya sama. Nah, itu akan tercatat di dalam LMS. Nah, laporannya tentu akan kami sampaikan ya di Gmeet ataupun di grup nantinya. Dan untuk penilaian utamanya di sini ada penilaian kehadiran saat sesi sinkronos. Bapak Ibu bertanya, menyampaikan argumentasi atau pendapat, itu menjadi penilaian tersendiri. Jadi partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua dalam kegiatan sinkronos ini lewat Gmeet itu menjadi salah satu aspek penilaian. Selain tentunya ada ketuntasan tugas di semua aktivitas, ada umpan balik terhadap hasil pekerjaan, dan juga keterampilan memfasilitasi, dan di akhir dengan nanti tes ya, ada tes post test namanya gitu. Baik, itu mungkin Bu Salian ya terkait dengan kegiatan LMS yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Ini adalah penguatannya di hari ini. Tadi juga berbagi mat terkait dengan kendala yang dihadapi dan juga tips dari rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ini jadi menambah wawasan kita semua terkait dengan pemahaman kita dalam mempelajari materi kita ya. Baik Bu Salian, next selanjutnya nih, kita sudah pukul 9, masih ada waktu 25 menit sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada yang sudah menyiapkan ice breaking? Gurunya sampean kah? Oh iya. Atau dari saya dulu? Kemarin udah begitu kan kabarin. Ya. Kalau dari jadwal saya Bapak, mau saya atau Pak Hendi? Baik. Bapak Arif sudah ada? Kalau sudah ada berarti Pak Arif aja dulu. Insya Allah sudah ada. Silakan Pak Arif aja dulu. Oke, siap. Oke, silakan. Terima kasih Pak Hendi atas ruang virtualnya. Terima kasih teman-teman semua. Kita main game sebentar untuk merefresh supaya kita tidak sepaneng gitu ya bahasa Jawanya, supaya kita bisa lebih fokus lagi. Nama gamenya. Boleh dulu sebentar ya. Kepada Bapak Ibu semua mungkin kalau ada yang tidak terkendala videonya mungkin dinyalakan supaya bisa menarik. Silahkan mungkin dinyalakan. Terima kasih Pak Hendi, betul sekali karena gamenya ini menuntut kita harus wajahnya kelihatan ya. Paling tidak namanya nanti bukan inisial teman-teman semua ya. Saya panggil teman-teman semua biar lebih enak. Yang inisial monggo silakan dirubah dulu, namanya diganti sesuai nama aslinya karena nanti saling menunjuk. Game ini namanya storytelling. Saya ulang, gamenya namanya storytelling. Tujuannya adalah meningkatkan imajinasi siswa. Satu, meningkatkan imajinasi siswa, kemudian dua, meningkatkan tingkat kefokusan siswa. 2 poin itu ya. Oke, tidak perlu lama-lama, storytelling saya jelaskan sedikit. Contohnya seperti ini contohnya. Hari ini, teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas ya, oke, terima kasih. Saya ulang. Suatu hari, Andi dan Al pergi ke mall. Mereka berdua belanja di Mall X. Nah, saya tunjuk satu siswa, misalkan saya tunjuk Pak Abdul nih, Pak Abdul. Nah, secara otomatis Pak Abdul melanjutkan ceritanya, bebas ceritanya. Yang penting sinkron dengan yang saya jelaskan di awal. Alurnya jelas gitu ya. Berarti ketika Andin dan Al pergi ke Mall X, nah Pak Abdul melanjutkan mereka belanja sepatu branded gitu ya.
dan seterusnya. Pak Abdul tidak boleh menunjuk orang yang sama, artinya orang yang sudah, misalkan saya, nggak boleh, harus menunjuk orang yang belum. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Siap. Berarti audionya nyalain ya? Oke, oke, siap teman-teman semua ya. Oke, untuk ngecek kesiapan, saya pengen tahu. Oke, jempolnya ke depan semua. Jempolnya ke depan semua, supaya Anda siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, kita mulai jalan ceritanya. Ini baru simulasi atau langsung main nih? Langsung main, kan udah tadi. Kita langsung main. Maaf Pak, nyerah dulu. Untuk menyambungnya menyebut nama orang ya. Menyebut nama orangnya, betul. Seperti saya tadi menunjuk Pak Heru. Nah, Pak Heru langsung secara spontanitas melanjutkan ceritanya dan seterusnya sampai total kalau saya lihat ini ada 19 mic. Teman-teman, mic-nya yang masih nyala tolong di unmute dulu. Nah, biar suasananya enak. Nah, oke, terima kasih. Suasananya udah enak ya. Saya lihat ada 19 partisipan, berarti kemungkinan 2 itu Pak Hendi sama Pak Solahuddin, berarti ada 17 peserta. Nanti ada 17 putaran gitu ya. Terima kasih, kita mulai jalan ceritanya. Oke, fokus teman-teman ya. Di sebuah kampung, sebut aja kampungnya namanya Lamongan gitu ya. Tinggallah satu buah keluarga, seorang ibu dan kedua anaknya. Anak yang pertama namanya adalah Jono, sedangkan adiknya namanya adalah Dewi. Saya ulang, ibu dan 2 anaknya. Anak yang pertama namanya Jono, anak yang kedua namanya Dewi. Suatu hari ibu melihat ternyata berasnya habis dan menyuruh anaknya untuk pergi ke pasar. Saya tunjuk Pak Gusti. Saya lanjut ya ini ya. Silakan Pak Gusti. Ketika sampai di pasar, ternyata si anak teringat bahwa masih menyimpan beras 1 karung di atap rumahnya. Saya ulangi lagi ya. Ternyata setelah di pasar, ternyata si anak masih teringat bahwa dia masih menyimpan 1 karung beras di atas rumahnya. Lanjutkan Bu Nur. Oke. Rumahnya atau di atas atapnya, maka mereka ke rumah dan menengok beras yang ada di atapnya. Mohon maaf, berasnya hilang. Akhirnya mereka oleh ibunya karena beras yang mereka simpan hilang. Tetapi di saat mereka Terima kasih Pak, silakan lanjut. Nah setelah dia menyadari uangnya hilang, ternyata kembali ke rumah untuk lapor kepada ibunya. Nah, ternyata ibunya sudah berangkat kerja dari rumah, tidak ada ibunya di rumah. Halo Pak. Sinyal kelihatannya Pak Hendi. Aku Pak. Lagi saya Kayak di Lamongan kayak sinyalnya agak masalah nih. Oke, lanjut ke siapa tuh?
Balik lagi ke rumah ya. Jadi ke pasar nih. Oke, terima kasih Pak Indi. Mungkin itu sekilas karena kendala sinyal ya, jadi kita bisa sampai selesai. Semoga ini bisa jadi bantu inspirasi buat teman-teman semua ketika di lapangan gitu. Siap. Terima kasih Pak Arif. Oke, berikan tepukan cuan untuk Pak Arif semua. Cuan. Keren Pak, thank you. Oke. Terima kasih ya Pak Arif Susilo atas ice breaking-nya. Esok hari ditunggu ya Bapak sekalian, ice breaking-nya seperti apa, tentunya yang bisa menjadi inspirasi juga untuk kita diterapkan di kelas ya, tentunya. Baik Bapak sekalian, untuk selanjutnya saya akan men-share Jamboard. Ada beberapa yang harus kita diskusikan ya, memakan waktu sisa kurang lebih 15 menit ini ya. Baik, saya share Jamboard di dalamnya. Yaitu kita akan melakukan pembentukan kelompok. Bapak Ibu sekalian, halo ya. Nah, ini kita akan menyusun kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Ya. Jaringannya Pak. Oh iya Pak. Iya Pak Abi. Ya tadi ibunya nggak ada ya tadi ya? Iya. Anaknya atau jadi kemana yang tadi? Oke, makasih Pak Abdi ya. Oke. Sekalian kita lanjutkan. Jadi sekarang kita akan membentuk kelompok. Ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Kebetulan di kelas kita ini ada 17 orang. Berarti satu kelompoknya ada yang beranggotakan 4 orang, dan juga yang beranggotakan satu kelompoknya adalah 5 orang. Ini adalah menjadi kelompok yang nantinya akan saling berkolaborasi ya di Gmeet, di diskusi Gmeet ataupun Zoom untuk menuntaskan beberapa aktivitas LMS ke depan. Nah, untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 ini saya mau izin mungkin membagi dulu. Saya lihat dari satu dari sisi sepertinya kelompok IT-nya sangat bagus gitu ya, dan utama juga yang memiliki ini Bapak sekalian G Suite dari Bapak Ibu semua. Saya akan dulu yang punya G Suite sehingga bisa melakukan aktivitas mereka dari Bapak Ibu semua saya bahas aja nih, Pak Arif, Pak Gusti, Pak Abdul Rafiun, Pak Salman, apakah punya G Suite ke Zoom yang bisa digunakan untuk aktivitas diskusi nanti? Silakan. Bapak Ibu ada yang memiliki akun G Suite dari akun G Suite belum ada? Ada Pak. Nggak ada, oke. Dia nggak ada? Nggak ada. Baik. Soalnya akunnya akun Google biasa aja, reguler ya? Iya, betul. Baik. Nah, sebetulnya Bapak sekalian bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan akun G Suite lewat akun sekolahnya sekalian. Itu lewat belajar.ai. Yes, mohon saya share juga tentang akun Suite yang memang sudah difasilitasi oleh pemerintah, yang untuk digunakan oleh kita sebagai guru. Sudah di-share mungkin kurang lebih 6 bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian, tentang akun belajar.id ini sendiri. Yang itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk aktivitas penggunaan belajar menggunakan akun tersebut ya, sehingga non-GST itu sendiri ada banyak fitur fasilitas yang bermanfaat, termasuk kapasitasnya yang sangat tinggi, bisa 1 TB saya lihat. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas mereka Gmeet ya. Kalau yang akunnya yang biasa itu tidak bisa melakukan aktivitas mereka. Nah, ini seperti yang saya lihat nih, nanti ini lihat di Bapak Ibu semua. Nah, ini sekolah kami
Nah, di sekolah kami di Sepaon Bandung, nah ini seperti Bapak Ibu ada nama, ada username-nya, jadi Bapak Ibu tinggal login saja menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Itu nanti semuanya belajar.id, SMK belajar.id dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu juga bisa mengakses di di web untuk informasi belajar.id itu sendiri ya, tentang akun itu ya. Nah, akun pembelajaran ini bisa digunakan, ini bentuknya ya seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan koordinasi dengan operatornya untuk memanfaatkan akun belajar.id ini. Ya, kalau sekiranya informasi yang saya dapat waktu itu, kalau sekiranya di bulan Juli ini tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, maka akun ini akan dihapus kembali gitu. Jadi sangat sayang kalau sekarang tidak digunakan. Ini ya bentuknya. Nah, nanti Bapak Ibu informasi detailnya bisa dilihat di web di sini, di akun belajar. Nah, seperti ini. Akun pembelajaran, akun elektronik yang memuat nama akun, user ID dan akses masuk akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sehingga untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi bagus sekalian, belajar.id ini adalah akun yang memang resmi difasilitasi oleh Kemendikbud untuk kita semua. Ya, nah ini ada atas nama memakai akun pembelajaran. Jadi materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Jadi memang ini penting kalian ya. Akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidikan, tenaga kependidikan. Kemudian akun pembelajaran yang sudah siap pakai sesuai seluruh satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, ini ada caranya, silakan dibaca ya. Untuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Ini nih. Jadi nama akun dan akses masuk akun dari operator satuan pendidikan di sekolah sekalian. Jadi silakan tanyakan ke operator sekolahnya untuk meminta mengakses akunnya ya. Kemudian dengan buka halaman mail ke Google, lalu masukkan akun dan username-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakannya. Ini ada petunjuk, lihat video petunjuk. Nah, silakan. Ini ada operator sama. Kalau operator belum tahu caranya, silakan ya di sini belajar.id. Ini ada informasinya, saya kira sangat detail, tinggal diikuti saja prosedurnya. Itu bagus sekalian ya, untuk memudahkan aktivitas pembelajaran di UNS. Jadi kita memerlukan akun Suite. Kalau sekiranya ternyata Bapak Ibu belum ada yang memiliki, maka solusinya adalah Bapak Ibu menggunakan Zoom yang free ya, yang gratis aja mungkin 40 menit gitu ya. Oke. Sambil mungkin mengaktifkan akunnya, akun belajar tadi, silakan Bapak Ibu menggunakan Zoom ya untuk aktivitas diskusi. Baik, kalau gitu saya petakan untuk kelompok karena memang tadinya saya kira ada yang memiliki. Kelompok pertama, mohon izin saya tempatkan di sini Pak Arif ya. Pak Arif itu Silo ya. Nah, itu untuk Pak Arif ada di kelompok pertama. Kemudian di kelompok yang keduanya ada Pak Gusti aku kelompok yang kedua ya. Saya terbagi ya tiap kelompok berbagi pengalaman. Kemudian di kelompok selanjutnya, kelompok 3 itu ada Pak Salman. Kemudian selanjutnya adalah
Sebentar Bapak ya. Pak Abdul Rafiul ya, Pak Abdul Rafiul. Pak Abdul Asma. Dia punya aku ada dua kok, ada sama juga sudah saya. Oh ada, oh iya, berarti bisa dipakai ya. Untuk Rafiul. Baik. Nah, berarti tinggal anggota di bawah ini. Jadi Pak Arif, Pak Gusti Pahlo, Pak Salman, dan Pak Abdul Rafiul menjadi host nantinya dalam kegiatan diskusi nantinya Pak ya. Jadi Bapak yang memfasilitasi untuk membuka linknya, men-share ke teman-teman untuk melaksanakan diskusi. Bersedia ya Bapak Ibu semua? Dulu kan? Supaya cepat. Orangnya Pak ya, Pak Suri, ada orang ya yang menjadi ya Arif itu yang jadi hostnya ya, yang punya. Sekarang tinggal membernya, tinggal anggota di bawahnya nih. Untuk yang Pak Arif nih, siapa saja nih? Silakan bagus kalian dibagi. Mas Eko, Bapak Ibu mohon sendiri silakan. Saya sama Pak Arif Pak. Bapak saya. Pak Heru dengan request. Ya, saya Pak Arif Pak. Satu kota soalnya. Heru sila ya. Sutanto Pak. Sutanto Pak. Sutanto. Baik. Iya. Oke. Baik. Randy Sol, kalau bisa di Bapak aja yang bagi. Yang bagi ya. Ayo. Baik. Dan di sini ada Pak Arif tanya siapa saja Pak? Ini baru Pak Heru, Pak Abdi gitu ya. Kemudian di sini Budi. Jadi satu Pak Arif itu kan ada baru 3 orang, satu lagi siapa Pak? Nanti Pak saya itu dulu dibagi dulu untuk tiap ini ya, tiap orang. Ya, tadi kan ada 4 itu, ada Pak Arif, ada Pak Gusti, ada Pak Salman, ada Pak Abdul. Ya. Sebentar Pak ya. Ini Pak Bilkis di kelompok 3 Pak. Dengan Pak Salman ya, Pak Muhammad Bilkis. Oke. Ini bisa gitu Bu? Aku nggak bisa kayak gitu. Ya apa dong? HP-nya masukin situ. HP-nya masukin situ. Saya juga gitu. WhatsApp. WhatsApp. HP-nya masukin situ. Nggak ngerti. Alpas. Alpas. Pak Romadoni maaf. Pak Romadoni ya. Pak Romadoni. Baik. Untuk selanjutnya untuk kelompok selanjutnya maaf ini saya masukkan Ibu Sonda. Ini masukin di sini kan? Di HP ke sini.
kemudian mohon maaf Pak, nanti nama kelompoknya di share di WA juga ya Pak ya untuk lebih mengetahui. Terima kasih Pak. Ibu Indri Nur, Ziza, kemudian Ibu Nur Rianti, kelompok satu nih, kelompok satu yang belum masuk. Pak Ahmad belum masuk ya, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad dengan Ibu, ada Bu Siti, masukkan Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti Mariam, kemudian Pak Ahmad, baru 15 menit. Oke. Ibu yang belum masuk, Bu Dewi ya, Bu Dewi kalau ini Ini nih. Ada lagi ya yang belum masuk, silakan. Bu Deti salah nih, Bu Deti yang baik, tinggal satu lagi ya, Ibu Deti Anggraini yang belum. Ibu Deti Anggraini, kita masuk di sini ya. Deti Anggraini. Baik, itu sekalian, silakan ada komentar, ada yang mau bukan? Silakan itu. Apa bisakah saya buka di kelompok 2 karena Pak Gusti Bahrul itu satu daerah dengan saya, jadi untuk koordinasi mungkin bisa ini begitu Pak. Oke, Ibu Nur ya? Iya. Pak Gusti Bahrul ya. Oke, berarti Bu Sandra nggak apa-apa ya, saya ke kelompok B di sini. Oke, lagi. Terima kasih Pak. Silakan Bu Sandra, udah, yuk. Makan ya. Pembagian kelompoknya seperti ini. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Udah dia untuk saya. Ya sudah pas Pak. Alhamdulillah sudah sama Pak Arif nih. Alhamdulillah sudah dibuat ya. Terima kasih Pak Arif sudah membantu untuk rekap. Oke, itu bos sekalian, kelompok saya kira tidak ada request lagi dari bos semua, berarti kita sepakat dengan pembentukan kelompok tersebut. Nah, izin juga bos sekalian, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di asinkronus hari ini. Nah, ini bos sekalian nanti langsung untuk membuat jadwal dengan kelompoknya masing-masing. Lihat aktivitas di asinkronus hari yang kedua bos sekalian ya.
Yang pertama, lihat di ruang kolaborasi untuk pendidikan yang memerdekakan. Silakan baca oleh Bapak Ibu semua terkait dengan instruksinya di sini. Bapak Ibu membuat sebuah Oke, saya mute dulu. Baik. Nah, ini Bapak sekalian, Bapak Ibu semua membuat sebuah karya visual 2 dimensi berupa poster atau infografis dalam kelompok yang berisi tip-tip cara untuk mengenal potensi atau karakter peserta didik. Jadi Bapak Ibu silakan diskusi dengan kelompok Bapak Ibu masing-masing. Kemudian beberapa pertanyaan yang bisa memandu Bapak Ibu dalam membentuk karya ini adalah seperti berikut. Mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Jadi nanti Bapak Ibu diskusi mengapa sih kita perlu gitu ya. Silakan sajikan dalam bentuk infografis visual 2 dimensi. Bisa berupa poster di Canva, Bapak Ibu bisa membuatnya, atau di PowerPoint silahkan dibuatnya. Kemudian apa saja yang dapat digunakan untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik Anda? Ya, jelaskan. Nah, di sini silakan diskusi oleh Bapak Ibu semua. Kemudian hasil diskusi Bapak Ibu semua nanti diklik di sini ada add topic, masukkan diskusi tentang tadi ya, mengapa kita perlu mengenal dan untuk apa gitu ya, untuk apa dan mengapa kita perlu mengenal peserta didik. Nah, di sini tuliskan ini hasil diskusi kelompok 1, kami kirim linknya sebagai berikut. Berarti supaya terekam, linknya juga bisa terbaca di sini, maka Bapak Ibu harus mengupload terlebih dahulu ke YouTube ya, misalnya ya. Kalau memang itu dalam bentuk Zoom, tapi kalau dalam bentuk Gmeet atau G Suite, Bapak Ibu tinggal sharekan saja link ya, nggak usah diupload ke YouTube. Nah, tapi sekiranya Bapak Ibu tidak memiliki akun G Suite, maka pakai Zoom gitu ya, atau yang lainnya, maka linknya upload dulu ke YouTube, kemudian link YouTube-nya sharekan di sini. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Bentuknya kayak gimana sih visual itu? Nih saya ada contoh. Terlihat di Bapak Ibu semua di layar? Belum Pak. Ya, belum. Ya. Ini ada contohnya ya. Masih tertutup Pak. Ini contoh infografis gitu. Misalkan ya, mengapa perlu mengenal peserta didik dalam pendidikan yang memerdekakan. Ini bentuknya ya. Jadi ada poinnya. Ini terlihat sudah? Ada? Bentar Pak. Belum Pak. Baik. Ini contohnya ini dalam bentuk infografis. Mengapa? Ya, ini dibuat di Canva ya. Saya buat di Canva. Ini alasannya manusia yang dapat memerintah diri sendiri. Ini ada keterangannya. Manusia yang berdiri dengan kekuatan sendiri. Manusia yang menertibkan dirinya sendiri. Tepat menerapkan model atau metode belajar. Itu perlunya gitu ya. Bagaimana caranya? Ini dengan cara observasi atau wawancara gitu ya, atau analisis. Ini dibuat seperti ini. Di sini ada kelompok siapa saja anggotanya ya, supaya memudahkan untuk pengecekan anggota kelompoknya. Nanti sama Pak Solehun akan disetting bahwa ketika Bapak Ibu mengupload tugas kelompok, satu orang mengunggah, maka otomatis untuk yang lainnya juga terunggah gitu ya. Jadi cukup satu orang mengunggah tugas tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain ruang kolaborasi 23C ini, nanti selanjutnya ini ada unggah hasil ya. Kalau yang 23C ini Bapak Ibu linknya, link diskusinya. Kalau 23C1 itu adalah hasilnya. Jadi infografis ini di-uploadnya di sini, unggah hasilnya di sini. Ya, jadi di upload ya. Nanti dibuat grupnya ada 4. Ini nanti diubah di settingannya. Kemudian Bapak Ibu semua, selanjutnya ada pula demonstrasi kontekstual di sini. Ini silakan setiap aktivitas dilalui ya, ada refleksi terbinding, ada pula demonstrasi kontekstual. Nah, di demonstrasi kontekstual ini silakan Bapak Ibu, kalau ini adalah sifatnya individu untuk mengupload ya di demonstrasi kontekstual ini.
Silakan di LMS Bapak Ibu lihat apa instruksi di LMS Bapak Ibu. Di saya munculnya adalah berupa hasil uploadan saja di sini yang harus di grade. Nanti dicek, dan ini sifatnya adalah individu untuk demonstrasi kontekstual. Kemudian ada pula diskusi yang kedua. Nanti selain Bapak Ibu mendiskusikan tentang tadi ya, pendidikan yang memerdekakan, yang kedua adalah tentang kerangka kurikulum. Jadi satu waktu nanti Ibu membahas dua hal ya, tentang kerangka kurikulum. Nah, di sini apa yang harus didiskusikan? Nah, ini adalah bagaimana saya sebagai anggota kelompok guru sekolah berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum SMK Pusat Unggulan, SMK-PK gitu ya. Ini juga sama, lakukan diskusi dengan kelompok, kemudian buatlah peta jalan sesuai dengan profesi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan di atas. Bapak Ibu membuat peta jalan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan mulai dari sekarang sampai 1 tahun ke depan. Nah, ini ada contoh peta jalannya, tinggal di download ya contohnya. Nah, atau contoh yang lain mungkin yang bisa memberikan gambaran Bapak Ibu terkait dengan bentuknya, yaitu sebagai berikut. Saya share lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh yang lain untuk peta jalan itu sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ini contoh peta jalan. Jadi peran saya sebagai guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan. Jadi ada di sana mulai dari diri sendiri dengan meningkat kompetensi diri, terutama kompetensi kepribadian gitu ya. Itu di semester pertama, kemudian pelaksananya di semester yang kedua. Kemudian ada monitoring evaluasi di semester ketiga, ada juga di semester keempat adalah tindak lanjut. Ini contoh ya peta jalan yang dibuat, kemudian dituliskan kelompoknya gitu. Itu untuk memenuhi kebutuhan tugas di peta jalan ini sendiri ya, di ruang kolaborasi yang kedua. Itu bentuknya seperti itu. Itu untuk yang ini Pak ya, 24C ruang kolaborasi. Sama di sini nanti Bapak Ibu men-share dulu linknya di new topic, kemudian hasil diskusinya itu ada di selanjutnya 24C1, unggah hasil ruang kolaborasi. Jadi peta jalan tadi berupa PowerPoint atau berupa infografis dalam tanpa yang Bapak Ibu buat, diunggahnya di sini gitu. Jadi ada dua misalnya ya untuk diskusi Bapak Ibu malam ini. Silahkan malam atau mungkin sore, silahkan diskusi dengan kelompoknya yang tadi sudah dibentuk, mau kapan untuk disanakan diskusi tersebut. Baik, ada pertanyaan silahkan menurut kalian. Pertanyaannya Pak Hendy ya, dari kelompok 3 Pak. Ini nanti yang diunggah itu apakah rekaman yang limit atau seperti apa Pak untuk diskusi dengan kelompok? Oh iya. Atau hanya aktif saja yang itu? Oke. Untuk yang diunggah itu rekaman dengan produk. Jadi kan ada yang bagian contoh 23C ruang kolaborasi pendidikan yang memerdekakan. Di situ Pak Salman atau kelompok yang lain itu mengunggah linknya. Berikut diskusi kelompok 2 gitu ya. Di hasil diskusinya tertera dalam link berikut. Nanti akan muncul nanti kan di situ ya video dari Bapak Ibu. Tapi untuk produknya itu di 23C selanjutnya di bawahnya ada unggah hasil gitu kan ya. Nah itu kan udah unggah hasil produk. Jadi di dalamnya ada 23C ruang kolaborasi, ada 23C1 unggah hasil ruang kolaborasi begitu. Nah, jadi Pak Salman untuk linknya disimpan di 23C dan 24C di situ. Untuk hasilnya di 23C1 dan 24C1 karena ada 2 produk yang nantinya harus dibuat oleh masing-masing kelompok. Begitu?
Mungkin ada yang masih belum jelas, Pak? Oke, Pak Indi. Ya. Silakan. Terkait untuk kelompoknya, tadi Pak Salahuddin menanyakan untuk kelompok itu ada nama Pak Ahmad itu. Ahmad itu siapa, Pak Indi? Oh, Pak Ahmad, ya, sebentar. Pak Sugiono ya mungkin ya, kalau saya salah nulis ya. Betul, Pak Pak. Sugiono ya. Betul ya. Ya. Iya, Pak Sugiono, maaf Pak. Iya. Kalau warnanya sekali Sugio Ahmad lah Bapak. Iya. Pak Sugiono. Di channel saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Iya. Baik, ada lagi Mas Alian? Cukup, sudah jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti tinggal Bapak Ibu koordinasi di kelompok masing-masing. Bisa Bapak Ibu buat grup sendiri mungkin ya, untuk memudahkan koordinasi di kelompok. Janjian nih apa nih, kita akan melaksanakan diskusi. Nah, sebelum diskusi tentunya juga supaya cepat, efektif juga tentu Bapak Ibu menyiapkan rancangannya ya, rancangan LK, sehingga nanti tinggal diskusi di kelompok. Oke, saya punya rancangan ini satu orang ya, silakan ada tambahan dan sebagainya, seperti itu. Begitu Pak Salian. Kalau tidak pertanyaan, kita sudah 9.45, berarti ini adalah akhir aktivitas kita. Silakan untuk tugas yang menutup closing kegiatan Ibu Deti Anggra ini, mungkin untuk meng-closing kegiatan hari ini, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian hari ini. Adapun yang bisa disimpulkan dari kajian hari ini yaitu bahwa LMS ini dapat digunakan untuk metode pembelajaran saat pandemi ini, di mana LMS ini sendiri adalah aplikasi perangkat lunak untuk pembelajaran online, dokumen administratif, pelacakan pelaporan, pengolahan kelas dan program pembelajaran elektronik serta manajemen konten dari pelatihan. Adapun pada pembelajaran Flip Classroom yang dapat kita gunakan juga dalam masa pandemi, di mana model pembelajaran ini dapat siswa dituntut untuk melakukan yang pertama itu membaca materi, melihat video atau menonton video, kemudian mendiskusikan permasalahannya secara konten atau berkolaborasi. Semoga kita bisa menyelesaikan seminar ini dengan baik dan tepat waktu, dan semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Hendy Gumilar sebagai instruktur, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti Anggra ini telah membuat kesimpulan biasa. Dan esok juga sama ya, ada kesimpulan dari setiap aktivitas kita. Terima kasih teman-teman. Setelah aktivitas kembali sesuai dengan aktivitas rutinnya. Sampai esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Tuhan. Oke, izin aku. Halo Pak Edi, berarti sudah selesai. Terus ngapain kita? Sudah selesai ya. Kita lanjut diskusi. Sudah, Pak Edi, kita selesai. boleh keluar dari Zoom ya. Oh, sampai. Berarti selesai.